Di sebuah desa kecil yang terletak di tepi laut, hiduplah seorang pemuda tampan bernama Raka. Meskipun parasnya rupawan, nasib tidak berpihak padanya. Raka hanyalah seorang nelayan miskin yang tinggal di gubuk reot peninggalan orang tuanya. Setiap hari, ia mengayuh perahu tuanya ke laut lepas, mencoba mencari ikan untuk bertahan hidup. Penduduk desa memandang rendah Raka. Bagi mereka, ia tak lebih dari seorang pemuda gembel yang tak punya masa depan. Wajah tampannya sering menjadi bahan olok-olokan, sebab mereka merasa penampilannya tidak sejalan dengan kehidupannya yang miskin. Bahkan, anak-anak kecil di desa itu kerap mengejeknya saat ia berjalan membawa hasil tangkapan ikan yang sedikit. Namun, hati Raka tertambat pada seorang gadis bernama Sari, putri seorang saudagar kaya di desa itu. Sari adalah gadis cantik yang ramah, namun ayahnya, Pak Wijaya, adalah seorang pria yang angkuh dan selalu memandang rendah orang miskin. Pak Wijaya seringkali menertawakan Raka di depan umum, menyebutnya tak pantas bermimpi menikahi anaknya. Jangan bermimpi terlalu tinggi, Raka. Anak seperti kau hanya cocok tinggal di perahu, bukan di rumah megah seperti milikku, ejek Pak Wijaya suatu hari di pasar. Raka hanya tersenyum pahit mendengar hinaan itu. Dalam hatinya, ia tahu bahwa cinta kepada Sari adalah sesuatu yang mustahil. Namun, ia tetap memendam harapan bahwa suatu hari, ia bisa mengubah nasibnya. Laut sebagai pelarian. Laut adalah tempat di mana Raka merasa bebas dari semua hinaan. Saat ia berada di tengah laut, hanya ada dirinya, deburan ombak, dan angin yang berhembus. Ia seringkali merenung sambil menatap cakrawala. Apa mungkin aku bisa mengubah nasibku? Gumamnya pelan. Hari itu, ia menangkap ikan lebih banyak dari biasanya. Hatinya sedikit terhibur karena ia berpikir akan mendapatkan cukup uang untuk membeli peralatan baru. Namun, saat kembali ke darat, sekelompok pemuda desa yang iri padanya menghadangnya. Wah, si Raka mulai kaya, ya? Jangan-jangan kau curang di laut, kata salah satu dari mereka. Tanpa banyak bicara, mereka merebut sebagian hasil tangkapan Raka dan pergi begitu saja. Raka hanya bisa pasrah. Aku harus bekerja lebih keras lagi, katanya pada dirinya sendiri. Badai yang mengubah takdir. Suatu malam, Raka memutuskan untuk melaut lebih jauh dari biasanya. Angin laut bertiup kencang, tapi ia mengabaikannya. Ia ingin membuktikan kepada semua orang bahwa ia mampu mendapatkan hasil tangkapan yang besar. Namun, di tengah perjalanan, badai besar datang. Ombak menghantam perahunya dengan keras, membuatnya kehilangan kendali. Dalam kepanikan, Raka berdoa agar ia selamat. Tolong aku, siapapun yang mendengar doaku, teriaknya di tengah gelapnya malam. Perahunya terbalik, dan Raka terlempar ke laut. Gelombang yang ganas menariknya ke dasar laut, dan kesadarannya perlahan menghilang. Pertemuan dengan Nyi Roro Kidul. Saat membuka matanya, Raka mendapati dirinya berada di tempat yang asing. Ia dikelilingi oleh cahaya hijau kebiruan, dan di hadapannya berdiri seorang wanita dengan kecantikan yang tak tertandingi. Wanita itu mengenakan gaun berwarna hijau dengan hiasan emas, rambutnya terurai panjang, dan senyumnya penuh pesona. Selamat datang, Raka, kata wanita itu. Aku adalah Nyi Roro Kidul, Ratu Laut Selatan. Raka terkejut, tetapi ia segera berlutut sebagai tanda hormat. Apa yang terjadi padaku, Ratu? Tanyanya. Aku menyelamatkanmu dari badai. Aku telah lama mengamati ketulusan hatimu dan kerja kerasmu. Aku tahu kau sering dihina, tapi kau tetap sabar. Karena itu,
Aku ingin menawarkan sesuatu padamu, jawab Nyi Roro Kidul. Raka terdiam, menanti penjelasan lebih lanjut. Nyi Roro Kidul mendekatinya dan berkata dengan lembut, aku ingin kau tinggal di istanaku dan menjadi pendampingku. Aku akan memberikanmu kekayaan yang tak terbayangkan, asalkan kau bersedia meninggalkan kehidupan lamamu. Keputusan besar. Raka bimbang. Tawaran itu sangat menggiurkan, tetapi ia juga memikirkan Sari dan kehidupannya di desa. Bagaimana jika aku kembali ke desa? Apakah aku tetap akan miskin? Tanyanya. Nyi Roro Kidul tersenyum. Aku tidak akan memaksamu. Namun, jika kau kembali, kau akan membawa keberkahan dariku. Pilihlah dengan bijak, Raka. Raka akhirnya setuju untuk tinggal di istana Nyi Roro Kidul selama beberapa waktu. Ia ingin melihat seperti apa kehidupan baru yang dijanjikan sang ratu. Kehidupan di Istana Laut. Istana Nyi Roro Kidul adalah tempat yang megah. Lantainya berlapis mutiara, dindingnya dihiasi koral yang bersinar, dan pelayan-pelayannya adalah makhluk laut yang cantik. Raka belajar banyak tentang kehidupan bawah laut dan mendapatkan kepercayaan dari sang ratu. Setiap hari, ia diajari berbagai hal, mulai dari seni berburu harta karun hingga memahami arus laut. Nyi Roro Kidul juga memberinya berbagai hadiah, termasuk peti berisi emas dan permata. Namun, meski hidup dalam kemewahan, hati Raka tetap merindukan desa dan Sari. Di sebuah desa kecil yang terletak di tepi laut, hiduplah seorang pemuda tampan bernama Raka. Meskipun parasnya rupawan, nasib tidak berpihak padanya. Raka hanyalah seorang nelayan miskin yang tinggal di gubuk reot peninggalan orang tuanya. Setiap hari, ia mengayuh perahu tuanya ke laut lepas, mencoba mencari ikan untuk bertahan hidup. Penduduk desa memandang rendah Raka. Bagi mereka, ia tak lebih dari seorang pemuda gembel yang tak punya masa depan. Wajah tampannya sering menjadi bahan olok-olokan, sebab mereka merasa penampilannya tidak sejalan dengan kehidupannya yang miskin. Bahkan, anak-anak kecil di desa itu kerap mengejeknya saat ia berjalan membawa hasil tangkapan ikan yang sedikit. Namun, hati Raka tertambat pada seorang gadis bernama Sari, putri seorang saudagar kaya di desa itu. Sari adalah gadis cantik yang ramah, namun ayahnya, Pak Wijaya, adalah seorang pria yang angkuh dan selalu memandang rendah orang miskin. Pak Wijaya seringkali menertawakan Raka di depan umum, menyebutnya tak pantas bermimpi menikahi anaknya. Jangan bermimpi terlalu tinggi, Raka. Anak seperti kau hanya cocok tinggal di perahu, bukan di rumah megah seperti milikku, ejek Pak Wijaya suatu hari di pasar. Raka hanya tersenyum pahit mendengar hinaan itu. Dalam hatinya, ia tahu bahwa cinta kepada Sari adalah sesuatu yang mustahil. Namun, ia tetap memendam harapan bahwa suatu hari, ia bisa mengubah nasibnya. Laut sebagai pelarian. Laut adalah tempat di mana Raka merasa bebas dari semua hinaan. Saat ia berada di tengah laut, hanya ada dirinya, deburan ombak, dan angin yang berhembus. Ia seringkali merenung sambil menatap cakrawala. Apa mungkin aku bisa mengubah nasibku? Gumamnya pelan. Hari itu, ia menangkap ikan lebih banyak dari biasanya. Hatinya sedikit terhibur karena ia berpikir akan mendapatkan cukup uang untuk membeli peralatan baru. Namun, saat kembali ke darat, sekelompok pemuda desa yang iri padanya menghadangnya. Wah, si Raka mulai kaya, ya? Jangan-jangan kau curang di laut, kata salah satu dari mereka. Tanpa banyak bicara, mereka merebut sebagian hasil tangkapan Raka dan pergi begitu saja. Raka hanya bisa pasrah. Aku harus bekerja lebih keras lagi, katanya pada dirinya sendiri.
badai yang mengubah takdir. Suatu malam, Raka memutuskan untuk melaut lebih jauh dari biasanya. Angin laut bertiup kencang, tapi ia mengabaikannya. Ia ingin membuktikan kepada semua orang bahwa ia mampu mendapatkan hasil tangkapan yang besar. Namun, di tengah perjalanan, badai besar datang. Ombak menghantam perahunya dengan keras, membuatnya kehilangan kendali. Dalam kepanikan, Raka berdoa agar ia selamat. "Tolong aku, siapapun yang mendengar doaku," teriaknya di tengah gelapnya malam. Perahunya terbalik, dan Raka terlempar ke laut. Gelombang yang ganas menariknya ke dasar laut, dan kesadarannya perlahan menghilang. Pertemuan dengan Nyi Roro Kidul. Saat membuka matanya, Raka mendapati dirinya berada di tempat yang asing. Ia dikelilingi oleh cahaya hijau kebiruan, dan di hadapannya berdiri seorang wanita dengan kecantikan yang tak tertandingi. Wanita itu mengenakan gaun berwarna hijau dengan hiasan emas, rambutnya terurai panjang, dan senyumnya penuh pesona. "Selamat datang, Raka," kata wanita itu. "Aku adalah Nyi Roro Kidul, Ratu Laut Selatan." Raka terkejut, tetapi ia segera berlutut sebagai tanda hormat. "Apa yang terjadi padaku, Ratu?" tanyanya. "Aku menyelamatkanmu dari badai. Aku telah lama mengamati ketulusan hatimu dan kerja kerasmu. Aku tahu kau sering dihina, tapi kau tetap sabar. Karena itu, aku ingin menawarkan sesuatu padamu," jawab Nyi Roro Kidul. Raka terdiam, menanti penjelasan lebih lanjut. Nyi Roro Kidul mendekatinya dan berkata dengan lembut, "Aku ingin kau tinggal di istanaku dan menjadi pendampingku. Aku akan memberikanmu kekayaan yang tak terbayangkan, asalkan kau bersedia meninggalkan kehidupan lamamu." Keputusan besar. Raka bimbang. Tawaran itu sangat menggiurkan, tetapi ia juga memikirkan Sari dan kehidupannya di desa. "Bagaimana jika aku kembali ke desa? Apakah aku tetap akan miskin?" tanyanya. Nyi Roro Kidul tersenyum. "Aku tidak akan memaksamu. Namun, jika kau kembali, kau akan membawa keberkahan dariku. Pilihlah dengan bijak, Raka." Raka akhirnya setuju untuk tinggal di istana Nyi Roro Kidul selama beberapa waktu. Ia ingin melihat seperti apa kehidupan baru yang dijanjikan sang ratu. Kehidupan di Istana Laut. Istana Nyi Roro Kidul adalah tempat yang megah. Lantainya berlapis mutiara, dindingnya dihiasi koral yang bersinar, dan pelayan-pelayannya adalah makhluk laut yang cantik. Raka belajar banyak tentang kehidupan bawah laut dan mendapatkan kepercayaan dari sang ratu. Setiap hari, ia diajari berbagai hal, mulai dari seni berburu harta karun hingga memahami arus laut. Nyi Roro Kidul juga memberinya berbagai hadiah, termasuk peti berisi emas dan permata. Namun, meski hidup dalam kemewahan, hati Raka tetap merindukan desa dan Sari. Hari demi hari berlalu di istana bawah laut. Meskipun Raka hidup dalam kemewahan, kerinduan akan desa kecilnya semakin dalam. Ia sering termenung di tepi balkon istana yang menghadap ke laut lepas, memikirkan Sari dan kehidupan lamanya. Nyi Roro Kidul menyadari perubahan pada diri Raka. Suatu malam, ia mendekatinya dan berkata, "Ya Raka, aku tahu hatimu belum sepenuhnya milikku. Kau masih merindukan duniamu di atas sana." Raka mengangguk pelan. "Maafkan aku, Ratu. Aku sangat berterima kasih atas segala yang telah kau berikan, tapi aku tidak bisa melupakan desaku dan orang-orang yang kucintai." Nyi Roro Kidul tersenyum lembut. "Aku memahami perasaanmu. Jika kau ingin kembali, aku tidak akan menghalangimu. Namun, ingatlah,
hidupmu tidak akan sama seperti dulu. Aku akan memberimu berkah yang akan mengubah takdirmu." Raka terkejut. "Apa maksudmu, Ratu?" Nyi Roro Kidul hanya tersenyum dan berkata, "Kau akan tahu saat waktunya tiba. Pergilah dan jadilah pria yang selalu kau impikan." Setelah 5 bulan menghilang, Raka akhirnya kembali ke desanya. Namun, ia bukan lagi Raka yang dulu. Kini ia membawa peti-peti penuh emas dan permata yang diberikan Nyi Roro Kidul sebagai bekal. Perahunya yang dulu reot kini telah diganti dengan perahu yang indah dan kokoh. Penduduk desa terkejut melihat kedatangannya. Mereka yang dulu menghina dan meremehkannya kini memandangnya dengan rasa kagum dan sedikit iri. "Raka, apakah itu benar kau?" tanya salah satu warga dengan nada tidak percaya. Raka hanya tersenyum. Ia tidak membalas dendam atas hinaan mereka di masa lalu. Sebaliknya, ia mulai membantu warga desa dengan kekayaannya. Ia membangun rumah baru, membeli perahu untuk para nelayan, dan memperbaiki kondisi desa yang dulu kumuh. Berita tentang kepulangan Raka sampai ke telinga Sari dan keluarganya. Sari, yang selama ini diam-diam merindukan Raka, merasa sangat bahagia. Namun, Pak Wijaya tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Bagaimana mungkin seorang nelayan miskin seperti dia bisa menjadi kaya raya dalam waktu singkat? Gumam Pak Wijaya dengan nada curiga. Sari memutuskan untuk menemui Raka. Ketika mereka bertemu, air mata kebahagiaan mengalir di pipi Sari. "Raka, aku tidak percaya ini benar-benar kau. Apa yang terjadi padamu?" Raka tersenyum dan menjawab, Aku telah melalui perjalanan yang panjang, Sari. Namun, yang terpenting adalah aku kembali untukmu." Pak Wijaya yang melihat pertemuan itu mencoba menahan amarahnya. Tetapi ia tidak bisa lagi menyangkal bahwa Raka kini adalah pria yang luar biasa. Kehadiran Raka yang kini menjadi orang kaya dan dermawan mengubah pandangan seluruh desa terhadapnya. Warga yang dulu mengejeknya kini berbalik menghormatinya. Bahkan Pak Wijaya, yang terkenal angkuh, perlahan mulai melunak. Suatu hari, Pak Wijaya mendatangi Raka secara langsung. Dengan nada ragu, ia berkata, "Ya Raka, aku mungkin telah salah menilaimu selama ini. Aku ingin meminta maaf atas sikapku di masa lalu." Raka tersenyum dan menjawab, tak perlu meminta maaf, Pak Wijaya. Masa lalu adalah pelajaran untuk kita semua. Yang penting sekarang adalah bagaimana kita melangkah ke depan." Pak Wijaya mengangguk, merasa malu sekaligus kagum dengan kebesaran hati Raka. Ia akhirnya merestui hubungan antara Raka dan Sari, yang membuat Sari sangat bahagia. Pernikahan Raka dan Sari menjadi peristiwa terbesar yang pernah terjadi di desa itu. Tidak hanya warga desa, tetapi juga tamu dari desa-desa sekitar datang untuk menyaksikan momen bersejarah tersebut. Rumah Raka yang baru dibangun, megah dan indah, dihias dengan bunga-bunga segar dan lampion berwarna-warni. Pak Wijaya, yang sebelumnya menjadi penghalang cinta mereka, kini berdiri di samping Sari dengan penuh kebanggaan. Meski ia masih menyimpan sedikit rasa tak percaya atas perubahan nasib Raka, ia tidak bisa mengabaikan kenyataan bahwa Raka adalah pria yang layak untuk putrinya. Pada hari pernikahan, Raka mengenakan pakaian adat yang dihiasi dengan emas dan perak, hadiah dari Nyi Roro Kidul. Sari, dengan kebaya berwarna putih yang elegan, terlihat mempesona. Saat mereka berdiri di pelaminan, para tamu memberikan ucapan selamat dan doa. "Selamat ya, Raka. Kau benar-benar membuktikan bahwa kerja keras dan kesabaran tidak pernah sia-sia," kata salah seorang warga. Raka hanya tersenyum dan menjawab, "Ini semua berkat doa dan dukungan kalian juga."
Setelah upacara, Raka memberikan hadiah kepada warga desa berupa peralatan nelayan baru dan bahan makanan untuk beberapa bulan ke depan. Ia ingin pernikahannya menjadi berkah bagi semua orang. Setelah menikah, Raka dan Sari mulai bekerja bersama untuk membangun desa. Raka menggunakan kekayaannya untuk mendirikan sekolah, puskesmas, dan pasar baru. Ia juga memperbaiki pelabuhan agar para nelayan bisa bekerja lebih efisien. Kehidupan di desa pun berubah drastis. Dari desa yang kumuh dan terbelakang, desa itu kini menjadi pusat perhatian daerah sekitar. Para pedagang dari luar mulai berdatangan, membawa barang-barang baru dan membuka lapangan pekerjaan bagi warga. Raka, kau adalah berkah bagi desa ini, ujar seorang sesepuh desa. Kami semua sangat berterima kasih atas apa yang telah kau lakukan. Namun, Raka tidak pernah melupakan asal-usulnya. Ia tetap rendah hati dan sering melaut bersama para nelayan.